Nah, di surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan menariknya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an biasanya tidak utuh dari awal sampai akhir, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala penggal. Ya, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan nanti diletakkan di surat yang memiliki suasana dan nuansa yang berbeda antara satu surat dengan surat yang lain. Dan di samping itu juga ada hal-hal yang bisa diambil sebagai sebuah pelajaran. Nah, makanya kita tidak perlu kemudian untuk menguatkan dan menanamkan keimanan ya ke dalam anak-anak kita, ya ke dalam hati anak-anak kita dengan mencari sumber-sumber yang lain di awal fase pendidikan mereka. Ya, cukup kisah-kisah Al-Qur'an ya dengan sentuhan-sentuhan iman, ya dengan menjadikan kisah-kisah itu sebagai wasilah untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik setiap peristiwa ada af'alnya Allah, maka berbicara tentang kisah, maka kisah itu adalah wasilah untuk mengenalkan Allah melalui af'alnya, ma'rifatullah bi af'alihi, atau yang kita sebut dengan ayat takwiniyah, atau kalau di surat Al-Alaq disebut kitabullahi al-mansyur. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam ternyata Allah Subhanahu wa taala penggal, yaitu penggalan kejadian ketika Nabi Musa kembali dari negeri Madian. Ya, Nabi Musa alaihissalam kembali dari negeri Madian untuk balik ke negeri Mesir. Dan kita tahu di mana Nabi Musa alaihissalam sebelum pergi ke Madian. Beliau tinggal di Mesir, dan bahkan di Mesir beliau termasuk ya keluarga istana, walaupun bukan kerabat dan yang memiliki hubungan keluarga dengan Fir'aun. Ya, tapi kita tahu beliau termasuk yang dipungut oleh Asia, istri dari Fir'aun, yang akhirnya menganggap beliau sebagai ya anak angkatnya. Nah, sehingga mau tidak mau walaupun beliau berasal dari Bani Israel, tapi punya hubungan kedekatan dengan keluarga. Nah, hanya ya Nabi Musa ini seorang yang sejak awal komitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap kezaliman. Ya, maka setiap orang yang dizalimi di Mesir, kalau minta tolong, pasti minta tolongnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini sudah masyhur, ya sudah terkenal. Ya, sehingga sebetulnya Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di Mesir, tapi di sisi yang lain tidak disukai oleh pihak keluarga kerajaan. Ya, termasuk oleh Fir'aun sendiri. Ya, kenapa? Karena justru dengan sikap Nabi Musa yang banyak melindungi Bani Israel yang tertindas, ya tidak disukai oleh orang-orang Mesir, ya terkhusus keluarga istana. Nah, hanya mereka kesulitan bagaimana untuk menyingkirkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga mereka selalu mencari peluang ya untuk menyingkirkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga kita tahu sebab Nabi Musa keluar dari Mesir adalah ketika beliau menolong salah seorang Bani Israel yang sedang berkelahi dengan orang Koptik, yang tanpa sengaja akhirnya dipukul orang Koptik itu dan meninggallah dia. Dan hingga akhirnya ketika keesokan harinya orang Bani Israel ini bertengkar lagi dengan orang Koptik yang lain, dan ketika Nabi Musa maju hendak menolong dirinya, dia mengira justru dialah yang akan dipukul, maka dia buka. Kejadian yang sebelumnya di mana Nabi Musa adalah orang yang membunuh orang Mesir itu. Dan akhirnya dilaporkan kepada pihak kerajaan, dan di situ akhirnya Fir'aun ya dengan para malaknya ya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Musa. Ya, seakan mereka menemukan jalan untuk melampiaskan kedengkian mereka, ya kebencian mereka kepada Nabi Musa yang selama ini dianggap mengganggu setiap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Bani Israel. Nah, maka akhirnya ada salah seorang laki-laki dari keluarga istana yang dia ini seorang yang beriman, yang menyembunyikan keimanannya, datang kepada Nabi Musa dengan mengatakan tentang rencana Fir'aun dan para malaknya untuk membunuh Nabi Musa.
Ya, hingga akhirnya Nabi Musa lari ke negeri Madian. Dan justru di Madian inilah Nabi Musa mendapatkan banyak hal. Ya, di mana Nabi Musa lari ke Madian tanpa membawa apapun. Ya, hanya sekedar pakaian yang ada di badan. Ya, dan bahkan kalau kemudian kita lihat, beliau adalah seorang yang jomblo, ya, belum punya pasangan. Ya, beliau adalah seorang pengangguran, ya, belum punya pekerjaan. Dan beliau juga adalah seorang yang, ya, tunawisma, tidak punya tempat tinggal. Ya, jadi lengkap penderitaan Nabi Musa ketika terpaksa pergi dari Mesir untuk menuju negeri yang beliau tidak tahu kemana itu, walaupun ujungnya adalah beliau sampai di negeri Madian. Ya, jomblo, pengangguran, ya, tidak punya tempat tinggal. Yang nanti, ya, justru Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebesaran Nabi Musa itu dimulai dari negeri Madian. Ya, Allah berikan jodohnya. Ya, Allah berikan pekerjaan di sana. Dan Allah hadirkan tempat tinggal, ya, untuk beliau di sana. Ya, sehingga ada sebuah cerita ketika seorang raja itu bertanya kepada salah seorang menterinya, "Apakah kamu tahu siapakah raja itu?" Ya, maka menterinya mengatakan, "Raja itu adalah Anda." Ya, maka kata raja, "Bukan. Ya, sesungguhnya raja itu rajulun la na'rifuhu, seorang laki-laki yang kita tidak mengenalnya, wala ya'rifuna, dan dia pun tidak mengenal kita. Lahu dakhlun yakfi, ya, dia punya pemasukan, penghasilan yang mencukupinya, wa zaujatun turdi, dan istri yang menjadikan dia ridha, wa baitun yu'wi, dan rumah sebagai tempat tinggalnya." Dan itu adalah raja yang sesungguhnya. Ya, sehingga kalau Nabi Musa alaihissalam tidak punya istri, dihadirkan istri yang menjadikan beliau ridha. Tidak punya pekerjaan, ya, dihadirkan pekerjaan yang dari pekerjaan itu menghasilkan pemasukan yang cukup. Kemudian tidak punya tempat tinggal, ya, dihadirkan tempat tinggal yang bisa digunakan, ya, sebagai tempat tinggal beliau bersama keluarganya. Maka Nabi Musa, ya, adalah seorang yang bisa kita katakan raja yang rajanya itu dibayar kontan. Ya, kalau kita itu raja yang bisa jadi belum raja sesungguhnya, dan kalaupun raja, kalaupun sultan, itu sultan kredit. Ya, kenapa? Ya, karena nyicil dikit-dikit. Ya, nggak punya pekerjaan, nyari kerja dulu, baru kemudian punya penghasilan. Nah, ketika sudah punya penghasilan, baru berani untuk menikah. Nah, baru kalau kemudian sudah menikah, keluar dari rumah orang tua untuk nyari tempat tinggal, ya, bersama keluarganya. Nah, itu walaupun bisa dikatakan sebagai raja atau sultan, ya, tapi yang demikian adalah sultan kredit. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam tidak, ya, dibayar kontan itu, ya, satu waktu, ya, punya istri, punya pekerjaan, dan punya tempat tinggal. Ya, dan hari ini, ya, mungkin bisa dilakukan tapi oleh orang yang justru kemudian tidak punya harga diri sebagai laki-laki. Ya, nyari wanita yang kaya raya, ya, kemudian nikah dengan wanita itu tinggal di rumah mertua. Nah, ini tidak demikian dengan Nabi Musa. Ya, jadi jangan disalahartikan apa yang kemudian dihadirkan oleh Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam tinggal di negeri Madian sesuai dengan kesepakatan dengan sang mertua yang menjadi mahar pernikahan beliau dengan salah seorang anak gadis dari Syekh Madian, dari seorang laki-laki tua yang ada di Madian. Ayah mertuanya meminta pekerjaan yang harus dijalankan oleh Nabi Musa adalah 8 tahun. Tapi kalau kemudian Nabi Musa ingin menyempurnakan, ya, menjadi 10 tahun, maka itu sekehendak Nabi Musa. Nah, di Al-Quran tidak Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, ya, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di tahun keberapa Nabi Musa itu memilih dan akhirnya meninggalkan Madian. Ya, di Al-Quran hanya dibiarkan secara umum ada 8 tahun, ada 10 tahun. Walaupun nanti di dalam hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan tahun yang dipilih oleh Nabi Musa adalah yang paling lama, yaitu 10 tahun.
Dan gadis yang dinikahi oleh Nabi Musa dari dua bersaudara itu ya bukan yang tua tapi justru adiknya. Ya, yang dinikahi oleh Nabi Musa adalah adiknya. Nah, kalau Nabi Musa akhirnya kembali dari Madian selama 8 atau 10 tahun, dan di situ Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Musa untuk menjadi nabi dan rasul. Ya, dengan memberikan mukjizat kepada beliau, tongkat yang ketika dilempar ya bisa menjadi ular, ataupun tangan yang dimasukkan ke saku maka akan keluar ya dengan berwarna putih dan bukan karena penyakit. Ya, di mana dua mukjizat itu Allah berikan kepada Nabi Musa untuk siap-siap berhadapan dengan musuh utama beliau, yaitu Firaun. Dan sampai di situ kemudian penggalan kisah Nabi Musa yang ada di surat An-Naml dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembahasan tentang Bani Israel. Ya, tidak ada pembahasan bagaimana kemudian nanti fase-fase selanjutnya, karena tujuan dari dimunculkannya kisah Nabi Musa alaihissalam ya adalah busyra bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang ada di hadapan beliau. Ya, maksudnya apa? Dahulu Nabi Musa keluar dari Mesir dalam keadaan ketakutan. Ya, dikejar-kejar, ingin dibunuh. Sama juga dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Mekah juga dalam keadaan dikejar-kejar ya karena hendak dibunuh. Ya, dan bagaimana kemudian orang-orang Quraisy menyediakan hadiah yang sangat besar bagi siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi hidup maupun mati, ya dengan imbalan 100 ekor unta, ya sehingga nanti banyak orang yang berusaha untuk mengejar beliau, ya termasuk nanti ada Suraqah bin Malik yang hingga akhirnya beliau mendapati memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dijaga oleh Allah, dan akhirnya Suraqah pun ya nanti menyatakan dirinya sebagai orang yang masuk Islam ketika terjadi Fathu Mekah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah dalam keadaan penuh ketakutan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Musa, yang Nabi Musa itu disebutkan ada dua angka, 8 tahun dan 10 tahun. Maka ada apa? 8 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada apa? 10 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah di tahun yang ke-8, ya ternyata Allah hadirkan Fathu Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah, di mana awalnya Nabi keluar dari Mekah dalam keadaan penuh dengan ketakutan, tapi di tahun yang ke-8 Nabi kembali ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Ya, di mana kemudian beliau berhasil menguasai Mekah dan semua berhala yang ada di Mekah dihancurkan. Ya, dan akhirnya orang-orang Mekah yang tadinya memusuhi Nabi Muhammad SAW semua menyatakan keislaman dan menjadi bagian dari kelompok kaum muslimin ketika itu. Jadi seakan 8 tahun Nabi Musa di Madian, tahun ke-8 Hijriah Fathu Mekah. Kemudian 10 tahun Nabi Musa di Madian, ada apa di tahun ke-10 Hijriah? Ya, kita dapati peristiwa besar dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian adalah Haji Wada. Nah, Haji Wada di mana Nabi disertai 100.000 lebih sahabat. Ya, peristiwa yang begitu luar biasa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan hari ini kamu keluar dari Mekah Muhammad ya dalam kondisi yang tidak mengenakan, tapi di tahun ke-8 kamu akan kembali ke Mekah. Di tahun ke-10 kamu pun akan kembali ke Mekah dalam kondisi yang berbeda. Ya, dalam kondisi datang dengan penuh kekuatan. Tahun ke-8 dengan 10.000 pasukan, dan di tahun ke-10 dengan 100.000 lebih ya pengikut dari kalangan para sahabat yang mengantar beliau dan membersamai beliau untuk melaksanakan haji wada. Nah, tidak ada pembahasan tentang Bani Israel karena Bani Israel ini kaum yang gagal di dalam bangun peradaban. Makanya insya Allah secara khusus ya nanti akan kita bahas agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Ya, berkaitan dengan Bani Israel ini secara khusus kita akan kaji surat Al-Baqarah, di mana kita dilarang untuk meniru Bani Israel
walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan kita ini suatu saat akan ikut Bani Israel. La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Ya, seperti bulu ya di sisi anak panah yang sama persis dengan bulu di sisi anak panah di sisi yang lain. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang dhab, ya lubang kadal gurun, ya lubang kadrun, ya maka kalian pun akan masuk ke dalamnya. Ya, jadi dhab di sini bukan biawak, ya tapi kadal gurun. Nah, artinya jaminan atau kemudian berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi yang demikian adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Pasti umat ini suatu saat akan mengikuti Bani Israel. Dan kalau kemudian umat ini ikut Bani Israel, kemudian berharap ya Allah berikan kita pertolongan agar kita bangkit menjadi pemimpin peradaban dunia, maka yang demikian mustahil. Ya, maka akan kita bahas secara khusus ya nanti di surat Al-Baqarah, bagaimana surat Al-Baqarah tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi. Ya, kita kaitkan antara pembahasan keimanan ya dengan tema ibadah. Ya, karena harus jelas pembahasannya. Kan ini yang menjadi materi dan kurikulum kita. Kenapa iman dulu baru kemudian ibadah. Ya, kenapa fase Makkiyah dulu kemudian baru fase Madaniyah. Ya, kenapa iman baru kemudian Quran. Nah, selesai penggalan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, seakan busyra. Ya, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tadi harus keluar dari negeri Mekah.